pendidikan bahasa Indonesia. Baik, adapun yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nurdin, yaitu metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan saat ini? Oh ya, jadi untuk metode pembelajaran seperti tatap muka dalam tatap muka itu ada porsi waktu, tentu ada penjelasan, kemudian setelah penjelasan ada tahap penugasan kepada siswa. Jadi akhirnya sudah dijelaskan dan diberi tugas kepada siswa dengan menggunakan modul pembelajaran. Itu untuk tatap muka. Kemudian ada pembelajaran secara online. Kalau saya dalam mata pelajaran ekonomi, aplikasi yang saya gunakan dalam metode pembelajaran online ada platform Tutorschool, di mana siswa dapat mengerjakan soal-soal di Tutorschool itu secara online. Kemudian ada pembelajaran interaktif, misalnya diskusi, ya, di mana diskusi itu tentu siswa secara berkelompok untuk menyajikan materi-materi yang diberikan secara kelompok, kemudian kelompok lain menjadi penyanggah atau penanya. Di kelompok dalam diskusi itu tentu akan memberikan pembelajaran bagaimana siswa itu bisa berkomunikasi, bagaimana siswa itu bisa mengungkapkan pendapat di satu metode pembelajaran cukup interaktif. Model pembelajaran saya gunakan bervariasi. Jadi ada model ceramah, ada penugasan, ada model pembelajaran secara online dengan platform Tutorschool. Kemudian siswa juga biasa ditugaskan membuat materi, menjelaskan materi secara menggunakan media, ya, dengan membuat video baik secara perorangan maupun secara kelompok. Lalu kemudian kalau videonya sudah mapan, sudah bagus untuk kita tayangkan publikasi di misalnya di YouTube, sehingga video itu bisa berulang-ulang ditonton, sehingga pemahaman siswa terhadap materi itu sangat maksimal ketika mereka ingin mengulang-ulangi materi itu dengan menonton video yang mereka buat sendiri. Lalu kemudian juga biasa saja membuat video menjelaskan, ya, sehingga metode ini cukup juga efektif karena bisa ditonton berulang-ulang. Saya kira itu yang model pembelajaran secara kolaboratif kita gunakan sehingga siswa itu bisa menemukan materi dengan maksimal. Saya kira itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengingatkan metode pembelajaran yang Bapak lakukan itu secara daring dan juga tatap muka. Mengingat metode Bapak yang kedua metode Bapak itu, masalah apa yang Bapak sering hadapi saat melakukan dua metode ini, baik itu tatap muka maupun daring? Kalau secara tatap muka saya kira tidak ada masalah, ya, karena siswa itu kita berinteraksi secara langsung antar kelompoknya dan sesama anggota kelompoknya. Cuma yang menjadi masalah adalah kalau metode pembelajaran daring, ya, tentu terkendala dengan kuota, terus ada dengan jaringan, ya, sehingga ya mungkin tidak semuanya siswa bisa bisa menggunakan itu karena kendala jaringan, kendala kuota. Saya kira itu untuk kendala dalam pembelajaran daring. Dan juga saya tidak semuanya membawa itu. Ada beberapa siswa saya membawa, sehingga itu kendalanya, ya, kendala jaringan, kendala kuota. Kemudian kalau tatap muka tadi saya kira tidak ada masalah, ya. Ketika ada masalah kita bisa langsung selesaikan. Jika ada soal yang belum bisa dijawab, maka kita bisa membahas secara
bersama-sama ya kita tunjukkan yang mana materi yang tidak bisa dipahami. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Ya. bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah itu tadi? Ya, kalau misalnya ada materi yang tidak jelas kan dari segi mananya, ya, ini saya tidak paham. Langsung kita jelaskan, ya, apa masalah dalam materi itu, langsung kita jelaskan. Kalau mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan, tentu tugas guru lah di situ juga tugas pembina untuk dapat menjelaskan sehingga siswa itu bisa mengerti. Ya. Jadi kita bangun komunikasi. Kita bangun komunikasi antara guru dengan siswa. Saya kira itu. Pertanyaan yang terakhir, Ya, baik. bagaimana mengingat kami kan ini mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia yang akan kelak menjadi seorang guru nantinya. Indonesia. Ya, ya. Jadi apa harapan Bapak atau saran Bapak untuk kami yang akan menjadi seorang guru kelak? Saya sarankan karena ini profesi guru itu dinamis ya, selalu berkembang ya. Tentu akan dituntut selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Situasi dan perkembangan zaman ini selalu berkembang sehingga sebagai calon guru tentu selalu akan berusaha untuk bagaimana meningkatkan kemampuan kompetensinya. Tentu banyak literatur yang harus dibaca dan tentu harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sekarang ini untuk bagaimana instrumen meningkatkan kompetensi ya, tentu dengan menguasai teknologi. Ya. Ada beberapa perangkat teknologi, ya, perangkat komunikasi yang harus digunakan misalnya dalam pemanfaatan pembelajaran secara daring. Itu kita menggunakan beberapa aplikasi untuk kita bisa kembangkan model pembelajaran kita yang memang penuh dengan tantangan. Tentu dengan juga ya tak lupa membangun karakter ya. Seorang guru itu harus diburu dari karakternya. Bukan saja kita membangun dari segi intelektual, tetapi mental, moral yang harus kita kembangkan. Karena ini perlu kita sekarang ini krisis moral ya. Sebagai calon guru ya, tentu harus memberikan contoh suri tawanan kepada nanti calon siswa kita. Kita bangun komunikasi, moral yang harus kita kembangkan. Saya kira. Baik, sekian terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada sudah ya.